Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika dengan nomor induk mahasiswa 2110094 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini VTK UIN Mataram. Dalam pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Ahmad Nasihin MPD. Nah, saya di sini akan menjelaskan judul dari artikel yang telah saya buat, yaitu tentang hakikat peserta didik. Ada dua keutamaan dari peserta didik. Yang pertama adalah terhindar dari kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah menepati posisi terbaik. Nah, sekarang saya akan membacakan salah satu dari keutamaan peserta didik tersebut, yaitu terhindar dari kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sabda Rasulullah SAW berbunyi, An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-a'innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wal'ahu wa 'alimun a'u muta'alimun. Artinya, dari Abu Hurairah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk, kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, yaitu alim atau guru dan peserta didik. Nah, dapat kita simpulkan dari hadis yang telah saya bacakan tadi bahwa seorang peserta didik sangat dimuliakan dalam Islam. Poin pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hakikat dari peserta didik. Hakikat peserta didik adalah seseorang atau individu yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Nah, di mana potensi tersebut dapat dikembangkan oleh dia dalam proses pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan juga terdapat yang namanya komponen dalam pendidikan. Salah satunya itu terdiri dari peserta didik. Nah, ketika tidak adanya peserta didik, maka proses pendidikan atau proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Dan ketika proses pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, maka proses ataupun tujuan dari pendidikan itu sendiri tidak akan tercapai. Poin yang kedua adalah hakikat peserta didik dalam Islam. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hayatnya berada dalam proses perkembangan. Bukan hanya anak-anak atau seseorang yang menempuh masa prasekolah saja yang mampu menjadi seorang peserta didik. Namun dalam Islam, seluruh manusia dari ia lahir sampai ia mati, dia dituntut untuk menuntut ilmu atau menjadi seorang peserta didik. Poin yang ketiga adalah sifat atau tugas dari seorang peserta didik. Kita sebagai seorang peserta didik tentunya mencari ilmu kan. Nah, ketika kita mencari ilmu, tentunya ilmu tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu memberikan cahaya atau nur dalam menerangi kehidupan kita sebagai para pencari ilmu. Nah, sebelum kita menuntut ilmu, maka tujuan ataupun tugas kita itu adalah mensucikan diri kita sebelum kita mencari ilmu tersebut. Poin yang keempat adalah apa sih itu karakteristik dari peserta didik? Ada 5 karakteristik dari seorang peserta didik. Yang pertama, memiliki potensi. Yang kedua, memiliki perbedaan emosional. Yang ketiga, memiliki perbedaan kecerdasan. Yang keempat, memiliki kemuliaan. Dan yang kelima, memiliki kesamaan derajat di antara para peserta didik lainnya. Poin selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengembangkan potensi pada peserta didik. Yang pertama adalah membangun visi hidup. Yang kedua, membangun kekuatan akhlak. Yang ketiga, membangun pola pikir positif. Yang keempat, membangun ketangguhan. Yang kelima, membangun kecerdasan. Dan yang keenam adalah dapat membangun kecerdikan dari seorang peserta didik. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang daripada pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.